Jadi makna jihad adalah memerangi diri kita dan di luar diri kita dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilahi yang termaksudi wa ridha kama tubi, bahwa sesungguhnya ya Allah, engkau adalah yang aku maksud, engkau yang aku inginkan, ini ridhamu kan. Artinya mahabbatakum ma'rifatika, bahwa berikanlah kepadaku rasa cinta kepadamu dan ma'rifat kepadamu kan itu. Demikian mungkin mudah-mudahan ini bisa menggugah rayu kita, pikiran kita, hati kita, kesadaran kita, insyaallah aware kita ya. Amin amin. Baik, ibu sekalian, kita lanjutkan kepada ini. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak Ustaz. Kelihatan, Pak Ustaz. Babu aqsamul lamat wa ahkamiha. Insyaallah kita akan masuk ke bab pembagian lam serta hukum-hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal lamu ta'rifiyah, asliyah, asmiyah, ismiyah, fi'liyah, harfiyah. Wal lamu, lam ta'rifiyah, ada yang ta'rif, lam ta'rif. Jadi kita nggak bilang lamnya ya, nggak bilang alifnya, itu lamnya. Ini sudah belum ya? Perasaan udah ya? Belum Pak Ustaz. Belum ya? Baik. Walam, pokoknya bahasan kita adalah pada lam, bukan alifnya. Alif lam kan? Adapun lam itu ada yang disebut dengan lam ta'rif, lam ta'rif, ta'rif. Kemudian ada juga yang disebut asliyah, lam asli. Yang ketiga disebut dengan lam ismiyah. Ismiyah. Ada yang disebut dengan fi'liyah, lam fi'liyah. Ada yang disebut dengan lam harfiyah. Lam tersebut gering sanes dalam tali pungkulnya. Mungkin kita, sebagian kita hanya hanya berpikir, menduga, menyangka bahwa lam itu hanya lam ta'rif. Padahal sebenarnya banyak ternyata. Syarah tekstual. Pada bab ini ada dua redaksi yang digunakan mu'allif dalam menyebutkan istilah kategori lam. Ada yang menggunakan dengan konsep nat, ada yang menggunakan dengan konsep idhafah. Berikut ini ejaannya berdasarkan dua konsep tersebut, lam ta'rifiyah dan lam ta'rif idhafah. Ada lam asliyah dan lam asl idhafah. Lam na'at idhafah, lam asliyah na'at dan lam asl idhafah. Yang ketiga lam ismiyah na'at dan lam idhafah, isimnya adalah idhafah. Lam fi'liyah na'at, lam fi'alnya idhafah, dan lam harfiyah na'at dan lam harfiyah idhafah. Sang mu'allif mengklasifikasikan kondisi lam menjadi 5 kategori. Ada 5 kategori lam. Yang pertama dengan tulisan dalam bait dan terjemah. Namun ini ada saya baca dulu penjelasan dari Syekh Farabi. Namun ada suatu kategori alif lam yang sudah maklum dikaji dalam bidang sintaks Arab, akan tetapi pensyarah belum menemukan pembahasan tersebut dalam bidang tajwid. Kategori tersebut adalah al-zaidah lazimah. Secara definitif al-zaidah lazimah adalah alif lam tambahan tak bermakna yang selalu menempel pada isim. Contoh al-an. Al-an. Penjabaran contoh kalimat al-an sejatinya terdiri dari 2 kata, yaitu al dan an. Himpunan 2 kata ini memiliki terjemah sekarang, an. Namun bila tanpa al pun arti kata an itu sekarang. Sehingga datangnya kata al nyatanya tidak mengubah arti an. Tapi al ini harus selalu menempel ke kata an. Berangkat dari fenomena ini, al tersebut dinamakan
al-zaidah lazimah, al tambahan. Jadi al-zaidah ini disebut dengan al-zaidah. Kemudian selain kata al-an, masih ada kata lain yang senantiasa ditemani al-zaidah lazimah, diantaranya alladzi, allati, al-uzza, itu al-zaidah. Al-nya al-zaidah. Al-zaidah. Pada kata alladzi, allati, al-uzza, itu ada al-nya al-zaidah. Seperti kata al-an. Maka sementara ini pensyarah dapat menyimpulkan adanya dua kemungkinan. Pertama, tidak ada istilah qamariyah atau syamsiyah pada contoh-contoh yang baru disebutkan. Di sini pada kata al-uzza, allati, alladzi tidak cocok, tidak disebutkan istilah dari qamariyah dan syamsiyah. Ya kan? Lantaran kedua istilah tersebut hanya relevan diterapkan pada lam ta'rif, bukan lam zaidah. Gitu kan. Jadi sekali lagi al-uzza, allati, alladzi, al-an, lamnya alif lamnya itu al-zaidah. Bukan alif lam qamariyah syamsiyah. Karena alif lam qamariyah syamsiyah hanya ada pada term lam ta'rif. Atau kedua wilayah qamariyah dan syamsiyah itu tak hanya dimiliki oleh lam ta'rif semata, melainkan juga bisa, ini ada kedua kemungkinan, atau yang dimiliki oleh al-zaidah lazimah juga, gitu kan. Wallahu a'lam, gitu kan. Baik, kita lanjutkan. Falamu al-zaidah, falamu al-zaidah fil kalimah wa hiya atat mudharatan wa mudghamatan. Terjemahnya, lam pada al merupakan tambahan. Lam pada al, alif lam ya, merupakan tambahan. Falamu al, lam, huruf lam tuh pada kata al merupakan tambahan pada fil kalimah, pada satu kalimat. Ya. Wahya atat mudharatan, dia bisa jadi izhar atau bisa diidgham. Jadi terdapat 4 pendapat yang berbeda di kalangan nuhah ahli nahwu atau sintaks Arab mengenai lam, mengenai ta'rif, huruf ta'rif atau huruf definitif ini. Pertama, menurut Al-Khalil. Menurut Al-Khalil, yang menjadi ta'rif ialah rangkaian huruf kata bantu al. Huruf pertama berupa hamzah qata. Alnya itu hamzah qata katanya. Kemudian hamzah qata diubah menjadi hamzah wasl. Dan yang hamzah qata pada al itu diubah menjadi hamzah wasl. Karena likasrati alistimal, faktor banyaknya penggunaan kata bantu ini. Likasrati alistimal. Oke, yang kedua adalah, sedangkan menurut Imam Sibawi, yang menjadi ta'rif ialah huruf al. Harfu al, huruf pertama berupa hamzah wasl. Jadi si alif, menurut Sibawi, huruf pertamanya si hamzahnya itu hamzah wasl. Kalau tadi Al-Khalil bilang lamnya, alifnya itu hamzah qata yang jadi hamzah wasl, karena faktor banyaknya penggunaan kata bantu ini maka diubah menjadi hamzah wasl. Tapi kalau Imam Sibawi tegas mengatakan itu hamzah wasl. Kemudian yang ketiga, adapun pendapat ketiga yang juga pendapat kedua Imam Sibawi, bahwa yang menjadi ta'rif hanya lam sakinah saja. Adapun hamzah al-wasl berstatus sebagai zaidah tambahan. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa pendapat yang juga merupakan pendapat Imam Sibawi ya, bahwa yang menjadi ta'rif adalah lamnya, bukan hamzahnya. Ya. Adapun hamzahnya sebagai zaidah tambahan.
Kemudian pendapat terakhir